Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dalam sejarah ada seseorang yang bernama Sirri Sekti atau terkenal dengan sebutan As-Surkati. Beliau ini pernah menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Menarik untuk kita perhatikan kisah beliau ini. Gara-gara mengucapkan alhamdulillah, tapi dia menyesal. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan selama 30 tahun. Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa bisa begitu? As-Surkati menceritakan bahwa saat itu aku mempunyai sebuah toko di Baghdad. Pada suatu hari aku mendengar kabar bahwa pasar Baghdad terjadi kebakaran. Lalu aku berpikir apakah tokoku yang letaknya di dekat pasar Baghdad itu ikut terbakar atau tidak. Kemudian aku bergegas menuju ke pasar Baghdad. Belum sampai di sana, aku bertemu dengan seseorang dan dikatakan, wahai Sirri Sekti, tokomu tidak termasuk yang ikut terbakar. Lalu aku mengucapkan alhamdulillah. Tidak lama setelah mengucapkan alhamdulillah itu, aku jadi berpikir, wahai Sirri Sekti, apakah engkau hidup di dunia ini hanya seorang diri? Tentu tidak. Ada saudara-saudara muslim yang lainnya. Kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah? Tentu kau bersyukur, senang tokomu tidak ikut terbakar. Tapi tidakkah kau ingat bahwa pada saat yang sama ada toko-toko saudaramu yang lain yang terbakar? Tidakkah ada di dalam hatimu rasa berbelasungkawa, ikut bersedih atas musibah yang menimpa saudara-saudaramu yang lain itu? Dengan berpikir begitu, aku menjadi merasa bersalah kepada saudara-saudaraku yang lain. Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat saudara-saudaraku yang lain mendapatkan musibah, tidak ada di dalam hatiku ikut merasakan sedih. Justru aku malah mengucapkan alhamdulillah karena tokoku tidak terbakar. Alangkah egoisnya aku. Kemudian aku teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dawuh, barang siapa yang melewatkan paginya tidak ikut memperhatikan atau memikirkan nasib kaum muslimin, maka ia tidak termasuk bagian dari mereka. Betapa sedih hatiku, betapa merasa bersalah diriku kalau aku tidak termasuk bagian dari mereka. Ketika mereka kaum muslimin yang lain mendapatkan musibah, toko-tokonya terbakar, aku justru mengucapkan alhamdulillah. Lalu aku menyesal selama 30 tahun aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menangis ketika teringat peristiwa itu. Sahabat dimanapun berada, kisah Sirri Sekti ini menarik untuk kita perhatikan agar jangan sampai kita menjadi pribadi yang egois. Dari pagi bekerja untuk keluarga sampai sore, semuanya memikirkan kepentingan diri pribadi.
mestinya ada di dalam hidup kita, sebagian pikiran kita, sebagian hasil dari kerja kita untuk kepentingan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lainnya. Jangan sampai misalnya kita bersenang hati mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk keluarga kita, pada saat yang sama tetangga kita ada yang kelaparan. Jangan sampai misalnya kita menabung untuk berangkat haji, pada saat yang sama ada saudara kita yang lain menahan perih karena sempitnya rezekinya. Sahabat dimanapun berada, dengan demikian kita semoga termasuk golongan dari kaum muslimin, ikut memikirkan sebagian nasib saudara-saudara kita dengan sesuatu yang kita punya. Kalau tidak punya harta, mestinya mungkin pikiran, mestinya mungkin perhatian. Tidak sama sekali tidak memperhatikan, egois namanya. Sebab sholat saja ternyata tidak cukup menjadikan seseorang selamat untuk kehidupan nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi syaqar. Orang-orang yang masuk ke dalam sakor, neraka sakor itu ditanya, kenapa engkau sampai masuk ke dalam neraka sakor? Lalu mereka menjawab, lam naku minal musallin. Sesungguhnya aku tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan juga aku atau kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi ternyata sholat saja tidak cukup untuk membangun kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memikirkan nasib saudara kita yang lain, memberi makan orang miskin adalah bagian dari cara kita agar kita termasuk golongan kaum muslimin. Dengan demikian kita semoga termasuk orang yang diakui sebagai golongan orang-orang yang Islam, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagus ibadah kita, memperhatikan kita terhadap nasib kaum muslimin, mau berbagi, mau membantu. Semoga dengan demikian hidup kita dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia di dunia, berbahagia pula di akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.